Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Caroline Iren dengan NIM Gen002437. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan anatomi praktikum 2.2, di mana soal pertama adalah jelaskan anatomi traktus respiratorius superior. Jadi respiratorius itu dibagi menjadi dua, yang superior dan inferior. Nah, yang respiratorius superior itu dari hidung, rongga hidung sampai ke lari, sedangkan yang di bagian respiratorius inferior itu dari trakea hingga ke pulmo atau ke paru-paru. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke nasus externus dulu. Jadi nasus externus itu terletak di bagian anterior dari tampak luar. Nah, nasus externus ini terdiri dari beberapa tulang-tulang keras. Apa aja sih tulang kerasnya? Yang pertama ada os nasal yang ini. Terus ada juga os maxilla sama os frontal. Terus di nasus externus juga terdapat cartilago. Nah, cartilagonya itu ada processus lateralis cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, dan cartilago alaris minor. Nah, selanjutnya kita masuk ke cavum-nasi. Jadi cavum-nasi itu merupakan rongga hidung gitu, suatu ruangan. Nah, di cavum-nasi ini ada apertura. Nah, di cavum-nasi ada dua apertura, yaitu nares dan choanae. Jadi nares ini yang menghubungkan cavum-nasi dengan bagian inferior nasus externus, dan dia ini yang menghubungkan dengan lingkungan luar nih. Selanjutnya kalau yang choanae ini yang berhubungan dengan nasofaring. Nah, terus cavum-nasi juga memiliki 3 regio. Yang pertama itu vestibulum nasi, jadi dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut hidung. Terus juga ada regio respiratoria dan regio olfaktorio. Selanjutnya di hidung ini juga ada yang namanya septum nasi. Jadi septum nasi itu merupakan dinding di medial di tengah-tengah dari hidung ini yang memisahkan cavum nasi sinistra dan dextra. Di septum nasi ini terdiri dari cartilago septinasi, terus ada juga ini ada cartilago septinasi, terus ada juga os nasal, terus ada crista nasalis os maxilla, os palatinum, terus ada spina nasalis os frontal. Selanjutnya ke dinding lateral atau dan sinus paranasalis. Jadi dinding lateral dari cavum-nasi ini memiliki 3 lengkungan tulang. Yang pertama itu concha nasalis superior, yang ini. Jadi kalau bisa dilihat ada tiga concha, yang ini sama ini kan. Nah, yang pertama itu adalah concha superior. Terus yang kedua concha nasalis, ini concha nasalis media, dan ini concha nasalis yang inferior. Terus concha nasalis ini akan membentuk 4 saluran udara apa aja, yaitu recessus sphenoethmoidalis, terus meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Nah, meatus inilah yang merupakan muara dari saluran sinus paranasalis. Nah, ada apa aja sih sinus paranasalis? Jadi sinus paranasalis ini ada 4, yaitu sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis yang dibagi menjadi 2, celluloethmoidalis anterior et posterior, dan juga sinus sphenoidalis. Jadi kalau misalnya kita lihat pada gambar ini terdapat yang ini namanya sebentar, ini kan ini recessus sphenoethmoidalis. Nah, ini adalah merupakan
merupakan kafum saluran udara yang pertama, dan dimana recessus sphenoethmoidalis ini akan terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus kalau misalnya di meatus superior ini itu merupakan muara dari selula ethmoidalis posterior. Kalau misalnya di meatus nasi media itu dibagi lagi nih, ada yang merupakan bula yang seperti kubah ini namanya bula ethmoidal, itu merupakan muara dari selula ethmoidalis media. Terus ada juga ini ada semilunar hiatus juga. Hiatus semilunar ini yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum ini merupakan muara dari sinus frontalis dan sinus ethmoidalis yang anterior. Selanjutnya juga ada di bagian di bawahnya ini ada yang namanya meatus nasi inferior. Yang ini meatus nasi inferior itu merupakan muara dari sinus atau ductus nasolacrimalis. Oke, selanjutnya masuk ke neurovaskularisasinya. Jadi yang pertama itu untuk sensorik sama penciuman itu diinervasi oleh nervus olfactorius. Terus untuk sensorik umumnya merupakan cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Itu ada yang nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior. Terus untuk otonom itu nervus facialis sama nervus maxillaris. Terus juga untuk vaskularisasinya, jadi aliran darah ini berasal dari arteri carotis interna dan eksterna. Jadi ini dari arteri carotis interna dan arteri carotis eksterna, di mana akan bercabang menjadi arteri spenopalatina, arteri ophthalmica. Terus ada juga arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Nah, terus juga ada locus Kieselbach. Jadi locus Kieselbach ini merupakan suatu area kecil di anterior dari permukaan hidung, di mana plexus ini sering terjadi pendarahan atau epistaksis atau mimisan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke faring. Jadi faring ini dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kita bahas satu-satu dulu. Jadi nasofaring ini terletak secara posisinya itu setinggi VC 1 sampai 2. Terus kalau ini VC 1 sampai 2, kalau misalnya orofaring VC 2 sampai 3, kalau misalnya laryngofaring VC 3 sampai 5. Nah, kalau misalnya nasofaring itu untuk respirasi. Kalau orofaring itu untuk pencernaan. Nah, terus kalau misal abis itu kita lanjut ke nasofaring dulu. Jadi di nasofaring ini ada yang pertama opte, opening of pharyngeal tympani tube. Jadi opte ini nanti akan merupakan ostium atau pintu masuk tuba auditiva. Nah, nanti ini akan menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga, jadi menghubungkan dengan saluran telinga. Terus juga ada torus tubarius. Ini ada torus levatorius. Dan ada recessus pharyngeal. Baik, selanjutnya masuk ke terus di orofaring ini ada yang tadi sama ya. Di sini masih ada, kalau misalnya di bagian ini kan nasofaring, kalau di sini adalah daerah sini adalah orofaring. Nah, di orofaring ini ada arcus patoglossus, terus arcus palatopharyngeus, dan fossa tonsillaris. Nah, bangunan khasnya itu ada yang namanya vallecula epiglottica. Jadi kan ini epiglotis nih.
Nah, di sini kayak ada cekungan. Ini namanya vallecula epiglottica, di mana ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Sementara di bagian laryngofaring, yang di laryngofaring ini bangunan kelihatan khususnya itu yang ada adetus laringis. Jadi ini merupakan pintu dari laring ya. Terus juga ada fossa piriformis. Nah, kalau tadi di orofaring kan ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat kumpulnya benda tumpul yang masuk. Kalau misalnya di laryngofaring ini adanya fossa piriformis, di mana kalau fossa piriformis itu merupakan tempat kumpulnya benda tajam yang masuk gitu. Oke, kita lanjut ke laring. Di laring ini skeptosisnya itu terletak di VC3 sampai VC6. Nah, laring ini terdiri dari skeleton laringis, atau yang menjadi kerangka laring adalah cartilago. Nah, cartilagonya tuh banyak, ada yang epiglotis, ada corniculata cartilago. Corniculata cartilago ini terletak di superior dari cartilago arytenoid. Jadi dia itu di puncaknya gitu. Terus juga ada cricoid cartilago. Kalau cricoid cartilago ini yang bentuknya melingkar gitu, makanya namanya cricoid kan. Terus juga ada thyroid cartilago ini yang paling besar ya, dan dimana dia kalau pada laki-laki itu yang jadi Adam's apple atau jakun. Nah, terus selain itu ada juga ada cavitas laringis, yaitu ada plica vestibularis, terus ada plica vocalis. Yang plica vestibularis ini merupakan pita suara palsu. Kalau misalnya plica vocalis itu merupakan pita suara asli. Terus ada rima vestibuli, rima glottidis. Nah, rima glottidis ini yang nantinya akan membuka ketika yang antara kedua letaknya itu di antara kedua plica vocalis, sinister et dexter gitu. Terus selanjutnya ada jaringan lunaknya. Ini ada ligamentum dari laring, yaitu ada ligamentum membrana extrinsik sama ligamentum membrana intrinsik. Terus kalau misalnya ligamentum membrana extrinsik itu ada membran thyroidea, ada ligamentum hyoepiglotticum, ligamentum cricotrial. Terus kalau misalnya yang intrinsik itu ada membrana quadrangularis, membrana cricotidea, dan conus elasticus. Oke, selanjutnya. Nah, selain dari skeleton, tadi kita udah bahas skeleton, udah bahas jaringan lunaknya, terus ada cavitasnya juga. Kita masuk ke musculi laringis. Nah, musculi laringis ini merupakan kumpulan otot-otot, di mana musculi laringis ini ada yang pertama depressor laringis. Yang depressor laring itu ada musculus sternohyoideus sama musculus omohyoideus. Kalau di levatornya bisa dilihat ada thyroideus, discetricus, stylohyoideus, styloparingeus, dan palatopharyngeus. Nah, kalau di laring ini juga ada yang merupakan suatu yang penting ya, yaitu untuk menegangkan ligamen vokal dan mengendurkan ligamen vokal, dimana ini berpengaruh untuk berbicara gitu. Jadi ada yang untuk menegangkan itu musculus cricoarytenoideus. Kalau yang mengendurkan itu musculus thyroarytenoideus sama musculus vocalis gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi dari core. Oke, jadi yang pertama adalah perikardium. Nah, perikardium itu terbagi menjadi dua, perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Terus yang mana yang paling luar? Yang paling luar itu merupakan perikardium fibrosum. Nah, kalau misalnya perikardium fibrosum ini itu tersusun, nama juga fibrosum ya, jadi dia tersusun dari jaringan fibrosa. Jadi ini fibrosum ya, yang ditandain warna putih. Nih, terus ada juga tadi
namanya pericardium serosum. Kalau pericardium serosum ini dibagi menjadi dua, yaitu lamina serosa yang parietalis sama lamina yang visceralis. Nah, kalau lamina parietalis ini melekat langsung dengan pericardium fibrosum. Nah, kalau misalnya yang lamina visceralis ini ya dia melekat ke core-nya. Nah, di antara lamina visceralis pericardium sama lamina parietalis pericardium serosum ini ada namanya ruangan yang namanya cavitas pericardii atau cavum pericardium, di mana cavitas pericardii ini berisi liquor pericardii atau cairan serosa, yang berfungsi sebagai pelumas. Kayak selanjutnya masuk ke dalam ligamentum. Nah, ligamentumnya itu ada yang jadi ligamentum ini merupakan pelekatan ya. Jadi awalnya bahas dulu nih, core itu terletak di mana. Jadi letak anastomis dari jantung ini itu terletak di cavitas thoracis, tepatnya di mediastinum medius. Ligamentum ini kan merupakan pelekat ke organ-organ di sampingnya. Nah, contohnya nih, ada namanya ligamentum vertebropericardiaca. Itu merupakan pelekatan dari core ke vertebra. Nah, terus kalau misalnya ligamentum superior sternopericardia ini merupakan ligamentum yang melekatkan ke sternum, ke corpus sterni. Terus selanjutnya ada sifopericardiaca ligamentum, di mana itu melekatkan ke proses sifoideus. Dan yang terakhir ada ligamentum phrenopericardea, dia itu melekatkan ke diafragma. Jadi ada 4 ligamentum. Selanjutnya ke struktur eksterna. Bahas dulu dari batas jantung. Jadi kan batas jantung terletak jantung kan terletak di sinistra, sehingga ada 4 batas jantung. Yang pertama di kanan atas itu di SIC2 linea parasternalis dextra. Terus di batas kiri atas itu di SIC2 juga, tapi di di parasternalis sinistra. Terus kalau misalnya yang kanan bawah itu di SIC4 di linea parasternalis dextra. Kalau misalnya yang kiri bawah itu di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Oke, selanjutnya kita bahas ke struktur eksterna. Kalau di struktur eksterna itu ada fasies-fasiesnya, yaitu ada fasies sternocostalis, ada fasies pulmonalis dexter, dan fasies diafragmatica. Jadi ada 3 fasies dan juga ada basis dan apex ya. Kalau misalnya basisnya itu mengarah ke bahu kanan, yang ini basis, jadi dia belakang. Terus kalau misalnya apex ini mengarah ke panggul kiri, ini apex. Jadi kayak ini apex, basisnya tuh yang di belakang jantung gitu. Nah, selanjutnya ke skeleton cordis. Kalau di skeleton cordis itu fungsinya merupakan kerangka dari core. Jadi apa yang menjadi kerangka dari core namanya skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu ada 3. Ada yang namanya septum membranaceum, terus juga ada yang namanya nullus fibrosus dan trigonum fibrosum. Nah, itu merupakan skeleton cordis. Terus masuk ke dalam jantung. Jadi ada 4 ruangan jantung ya. Ada yang ventriculus sinister, ada yang ventriculus dexter, di mana ventriculus inti yang memompa. Terus kalau misalnya atrium dextrum yang ini, yang terus juga ada atrium sinistrum. Sebentar, ini atrium sinistrum tuh. Baik, selanjutnya masuk ke katup. Jadi di jantung ini biar tidak terjadi aliran balik, itu diperlukan katup jantung. Nah, katup jantung itu dibagi menjadi 2 namanya. Kalau misalnya ada yang 2 katup anterioventricularis, jadi di antara atrium dan ventricle. Kalau misalnya katup semilunaris ini yang bentuknya seperti namanya juga semilunar, jadi dia seperti
bulan sabit. Nah, kalau yang semilunaris ini katup antara ventricle dan arteri besar. Nah, di mana kalau misalnya masuk ke dalam anterioventricularis dulu nih. Katup anterioventricularis itu apa aja? Yang pertama ada valva mitralis. Ini merupakan valva anterioventricularis yang sinistra. Kalau misalnya valva anterioventricularis dextranya yang merupakan valva tricuspidalis. Terus kalau misalnya yang katup semilunaris itu ada yang pulmonalis yang ini, ada juga yang valva aorta nih. Oke. Selanjutnya langsung ke neurovaskularisasi. Jadi neurovaskularisasi dari jantung ini yang pertama dari arteri ya. Jadi merupakan percabangan dari aorta ascendens. Nah, aorta ascendens ini akan menjadi arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Yang ini arteri coronaria dextra, ini arteri coronaria sinistra. Nah, nanti arteri coronaria dextra ini akan bercabang menjadi yang ke atas ini namanya ramus nodus SA. Terus ada juga ramus marginalis dextra, ada juga ramus interanterventricularis posterior atau yang namanya PDA. Terus juga ada arteri coronaria sinistra. Kalau yang sinistra nanti akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior. Jadi kalau misalnya ke belakang yang posterior PDA itu dari dextra. Kalau misalnya ke depan LDA anterior itu dari coronaria yang sinistra gitu. Terus ada ramus circumflexus, namanya juga circumflexus, dia mengitari ya. Ada yang marginalis, terus ada yang tadi LAD sama ramus lateralis gitu. Terus kalau dari vena, mayoritasnya vasa vena venosa ini pada core bermuara pada sinus coronarius ya nih. Jadi muaranya ke sinus coronarius. Nah, terus juga ada vena-vena itu dibagi menjadi ada yang vena cardiaca magna, vena cardiaca posterior, terus vena cardiaca media dan vena cardiaca parva. Namanya juga magna, dia yang besar, dia yang ke seluruh tubuh. Kalau misalnya yang parva ini ke bagian-bagian kecilnya gitu. Masuk ke yang nomor 3, anatomi tractus respiratorius inferior. Kalau tadi kita udah bahas dari yang superior, dari yang rongga hidung sampai ke laring. Nah, sekarang kita lanjut ke trakea. Nah, jadi trakea ini terletak di VC6 sampai dengan VTH 4 atau 5. Nah, terus di trakea ini penyusunnya itu apa aja? Yang pertama ada cartilago. Yang ini cartilago. Terus di bagian posteriornya ada musculus trachealis. Nah, terus juga ada jaringan pengikat elastis dan juga ada ligamentum annular trachealis. Nah, bangunan penting di trakea ini, jadi di trakea ada percabangan kan, namanya bifocatio trakea. Nah, bifocatio ini setinggi VTH 4 atau 5, di mana bifocatio trakea ini merupakan kayak percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra. Nah, terus di bifocatio trakea ini ada namanya carina. Jadi carina ini merupakan suatu penonjolan, fungsinya itu sebagai reseptor batuk atau iritan. Kayak selanjutnya vaskularisasi trakea itu oleh arteri tiroidea inferior. Terus inervasinya truncus sympathicus yang simpatis. Kalau misalnya yang parasimpatis ya nervus vagus sama laryngeus recurrens. Terus ada bronchus. Kalau bronchus ini ada bronchus primarius, secundus sama bronchus tertius. Nah, ini yang namanya bronchus. Ini ada di ini anterior view dari, kalau yang ini yang dextra, ini yang sinistra. Nah, nanti kita bakal bahas juga bronchus-bronchusnya sama hilumnya. Jadi yang pertama bronchus primarius. Nah, bronchus primarius ini perbedaannya dari dexter sama sinister, dia lebih pendek, lebih lebar, dan lebih tegak. Nih, ini kan yang dexter.
dia lebih pendek. Ini kan kayak lebih pendek gitu ya, terus lebih lebar dan lebih tegak. Nah tapi kalau misalnya yang sinister itu lebih panjang, lebih sempit diameternya, dan lebih datar. Terus kalau misalnya di Bronchus secundus, bisa dilihat tadi kan, Bronchus secundus kalau yang Dexter ini ada 3 lobus. Jadi dia mengikuti lobus pulmonya. Ini ada 3. Ini juga kalau yang di sinister cuma ada 2. Nah itu tuh mengikuti dari lobus pulmonya. Terus juga ada yang masuk letak skerptosisnya masuk hilum pulmoner setinggi VT5. Kalau yang sinister masuknya VT6. Terus penamaannya juga beda. Kalau Dexter itu ada yang eparterialis sama hiparterialis. Jadi dibedakan dengan ada yang masuk ke pulmo langsung atau yang masih belum masuk ke pulmo. Kalau misalnya di sinister ini hiparterialis semua, jadi bercabang ketika sudah masuk ke dalam lobus pulmo. Nah selanjutnya kita bahas kalau di Bronchus tertiusnya perbedaannya. Kalau misalnya yang Dexter ini ada sekitar 10 bisa sampai 10 bronki. Kalau misalnya yang sinister itu 8 sampai 9 bronki. Terus selanjutnya pulmo. Pulmo tuh ada basis ya. Ada basis, terus ada apex puncaknya, terus ada 2 facies dan 3 margo. Ini yang pulmo kanan, ini yang pulmo kiri. Terus di di pulmo Dexter ini kan tadi ada 3 lobus ya, yang ini. Nah terus ada di antara lobus ini ada visura yang menjadi kayak batas dari lobusnya. Jadi ada yang ini namanya visura horizontalis. Kalau yang ini ke sini itu nanti akan menjadi visura oblik. Nah kalau misalnya yang di pulmo sinister, karena dia lobusnya cuma 2 ya, visuranya cuma visura oblik. Terus kalau di ini tadi kan cuma 2, terus juga sama ya, ada ini yang merupakan bronkus, ini yang arteri pulmonalis, ini vena pulmonalis. Terus ya ini merupakan hilum. Jadi kita bahas di berikutnya. Nah, radix et hilum. Jadi radix itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix ini ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Terus kalau misalnya hilum pulmonalis itu daerah tempat struktur-struktur masuk ke ruang, seperti ada yang bronkus, arteri vena pulmonalis, vasa limpatika, dan nervus-nervus lainnya. Nah, ini namanya hilum, suatu daerah tempat struktur-struktur masuk. Nah, terus masuk dan keluar. Nah, apa aja sih kita bahas di ini? Hilum pulmo itu ada, kalau yang di Dexter ada bronchus eparterialis karena masuk semua gitu kan. Terus ada yang arteri pulmonalis, terus ada 2 bronchus hiparterialis sama vena pulmonalis. Kalau misalnya yang di pulmo sinister itu ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis sama 2 bronchus hiparterialis. Nah, tuh selanjutnya masuk ke vaskularisasinya. Kalau misalnya vaskularisasi, kalau misalnya yang fungsional itu dari arteri pulmonalis. Tapi kalau misalnya yang nutritif itu oleh arteri vena bronchialis. Terus dia diinnervasi oleh plexus pulmonalis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pleura.
Pleura ini merupakan lapisan pembungkus paru-paru. Jadi terdiri dari pleura parietalis, pleura visceralis, sama cavum pleura. Nah, yang mana sih yang parietal pleura? Jadi dia menghubungkan dengan abdomen ya. Kalau misalnya visceralis pleura itu menghubungkan langsung dengan organnya. Nah, terus lanjut aja ke neurovaskularisasi dari pleura. Yang pertama, pleura parietalis ini ada dibagi menjadi 3 pars mediastinalis, pars diafragmatica, sama pars costalis. Nah, ini vaskularisasinya ya, arteri-arterinya. Terus ada pleura, kalau misalnya tadi pleura parietalis, kalau pleura visceralis divaskularisasi oleh arteri bronchialis cabang dari aorta descendens pars thoracis. Terus juga ada inervasi pleura parietalis ini kalau misalnya timbul nyeri. Terus kalau misalnya pars costalis itu dari nervus intercostalis. Kalau misalnya pars diafragmatica dan mediastinalis dari nervus phenicus. Kalau pleura visceralis itu dari CVA, jadi dia yang tidak timbul nyeri gitu, tidak merasakan nyeri. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.